Hai semuanya, kembali lagi bersama Heni Suciono. Kali ini aku mau sharing mengenai basic defense. Seperti yang aku pernah sampaikan, bagi adik-adik yang ingin berprestasi di basket, harus paham esensi dalam melakukan sesuatu. Contohnya defense. Setiap pemain itu penting menurutku untuk bisa defense yang baik. Nah, kenapa kita memerlukan defense di pertandingan basket? Karena untuk bisa menang, dikatakan menang itu bila skor kita lebih banyak daripada skor tim lawan, ya kan? Jadi untuk menekan defense itu bisa digunakan untuk menekan skor lawan agar tidak mudah skor. Lalu juga dengan defense yang baik kita bisa memulai serangan agar mendapatkan skor juga. Jadi maksudnya misal kita menggagalkan lawan untuk shooting lalu kita bisa defensive rebound, itu sudah defense yang baik karena sudah menggagalkan lawan untuk tidak skor, dan juga kita memiliki kesempatan atau chance untuk mendapatkan skor dengan memulai serangan kembali. Nah, jadi itu pentingnya defense, sehingga kita nggak boleh cuma terpaku ke offense aja, karena sebenarnya untuk bisa menang di pertandingan basket itu nggak cuma offense, ya memang perlu skor yaitu offense-nya, tapi juga defense-nya juga penting karena bisa menekan lawan untuk memperlambat pertambahan skornya itu. Nah, aku mau sharing mengenai basic defense. Itu ada individual defense dan juga team defense. Nah, kalau individual defense itu bagaimana kita ke diri sendiri, maksudnya tanggung jawab diri sendiri untuk misal ketika menjaga bola, kita tujuannya adalah tidak mudah dilewati. Jadi lawan membawa bola itu tidak mudah, maksudnya pasti bergerak ya, drive bergerak ke kiri, ke kanan, atau drive ke ring, ke arah ring. Nah, tujuannya kita harus selalu berada di depannya atau inline atau membelakangi ring. Jadi kalau misalnya ringnya di sini, yang serang di sini, jadi kita jaga segaris di depannya gitu ya, inline. Jadi membelakangi, pantatnya selalu membelakangi ring. Jadi kalau di wing pun posisinya juga, jadi posisi tubuhnya juga mengikuti arah ringnya 45 derajat gitu ya. Karena kalau misalnya terbuka, kakinya membuka satu sisi ke samping, ya jelas akhirnya jalur untuk drive-nya terbuka lebar, sehingga yang lawan akan mudah untuk melewati dan juga ke arah ring dan misalnya layup seperti itu. Jadi untuk tujuan individual defense itu nggak boleh mudah kelewatan dan juga selalu di depannya. Kemudian juga lebih baik lagi kalau bisa mempressure yang membawa bola untuk tidak berada di zona nyaman. Jadi tidak visinya tidak terlihat dengan mudah untuk melihat teman-temannya untuk passing yang baik atau lihat yang kosong yang mana. Ini yang membuat dia tidak nyaman. Nah, itu lebih nilai plus lagi. Untuk pergerakannya ya nanti bisa ada slide defense, ada cross step defense. Kalau misalnya lawannya cepat sambil sprint, maksudnya dribble dengan kecepatan tinggi, ya kita nggak mungkin slide, jaganya pasti ikut lari juga, lalu berusaha menutup ke depannya untuk jaga lagi di depannya. Jadi ada step crossing step juga, terus juga ada close out juga kalau misalnya yang di posisi weak side lalu bola di swing dengan cepat. Nah, gimana reaksinya, langsung bergerak bola sampai kita sampai, tapi kalau telat akhirnya harus close out terus siap jaga lagi. Nah, individual defense juga nggak cuma menjaga bola, tapi ketika menjaga orang yang tidak membawa bola, itu ada positioning juga. Jadi strong side, weak side. Nah, jadi misalnya yang dikatakan strong side itu ketika posisi yang kita jaga, orang yang kita jaga itu jaraknya satu kali passing dari yang membawa bola, atau one pass away, atau jaraknya dekat gitulah ya. Jadi misal
kalau ada ini, nah misal ini ada, kelihatan nggak ya, ini yang membawa bola X1. Nah terus orang yang lainnya di wing misal ini yang namanya one pass away, jadi ini jaraknya deket sekali, passing itu udah nyampe. Nah ini yang jaga harus biasanya deny ya, tapi kalau aku lebih suka pokoknya agak berat ke bola sedikit, tapi jangan terlalu banyak karena ini jarak deket, jadi sekitar di sini. Nah di sini. Terus yang dinamakan ini namanya strong side, ada lagi weak side, itu to pass away atau jarak passingnya 2 jarak passing. Jadi untuk misalnya di corner ini, nah ada orang di corner, jadi bola di sini, ini namanya to pass away kalau kita mau kalau kita jaga orang yang pemain corner ini, pemain nomor 3. Karena untuk bisa bolanya ke 3 itu harus di skip pass, atau kalau misalnya di pas ke sini lalu pas ke sini, jadi to pass away, atau jaraknya kan memang jauh. Jadi namanya weak side, positioningnya harus condong ke arah bola, jadi sekitar di sini. Nah jadi bola di sini ya agak geser ke arah bola, lihat orang, lihat lawan, jadi kayak pistol gitu ya, jadi menunjuk kita sudut arahnya itu lihat bola di sana sama yang kita jaga di sini, jadi kayak tunjuk arahnya sambil lihat matanya harus bisa lihat keduanya, jadi selalu aware di mana posisi bola dan juga orang yang kita jaga. Terus ya yang lainnya juga positioning aja, misal big man ada di sini, big man di sini, jadi yang jaganya juga masih one pass away kan, jadi ya di sampingnya. Oke. Ya jadi jaganya di sininya agak kecil ya, ya gitulah ya. Terus misal 4 di shot corner sini, jaganya ya berat ke sini. Ya jadi ini misal bola di sini, posisi X1 ya jelas inline, ringnya kan di sini, jadi di depan lawan. Lalu ini 2 masih one pass away, berarti X2 nya ya agak deny, atau ya jangan jauh-jauh dari 2-nya karena strong side. Lalu yang 3 kalau di corner berarti dia karena ini to pass away, jadi jaraknya agak diberi jarak condong ke bola, tapi juga selalu lihat ke lawan. Nah biasanya seberapa jaraknya sih gesernya? Nah itu ada yang bilang 1/3 dan 2/3, jadi 1/3 jarak dari sini ke orang yang kita jaga, dan 2/3 orang yang dari posisi kita ke arah bola. Tapi prakteknya sih lebih ke seberapa cepatnya kita juga. Maksudnya ya kalau misalnya kita jaga shooter ya jangan terlalu condong banget, karena nanti recovernya ketika bola di skip kita telat untuk sampai. Jadi pokoknya bola di passing kiri sampai, kita juga harus langsung bereaksi sampai. Terus kenapa kita harus ada strong side, weak side? Karena namanya tim defense. Jadi kalau misalnya andainya sudah berusaha menjaga di depannya tapi masih kelewatan, kayak drive kemana ya, misal bola dipassing ke wing, terus dia drive ke sini. Nah ini yang tadinya posisi ada di sini kan orangnya masih weak side, dia harus help close out ke sini, help. Nah itu namanya tim defense. Nanti ada rotasi, kalau ini bantu kan siapa yang jaga ini, ya orang yang di dekatnya ini turun, nanti ada orang yang akhirnya jaga 2, seperti itu. Tapi aku nggak mau bahas lebih tentang, belum bahas tentang rotasi dan juga itunya sih, masih lebih ke individual defense ya, yaitu positioning dari strong side dan weak side, dan juga bagaimana menjaga bola. Itu konsepnya selalu di depan lawan dan menutup jalannya, jalur drive-nya ke ring, dan juga dengan jaraknya minimal ya 1 lengan ya, karena nggak boleh juga untuk lawan bisa shooting di depan kita dengan mudah.
Nah jadi kalau dikasih satu jeralangan kan mikir-mikir juga kan, kalau mau syuting kan akan ter-challenge gitu kan. Tapi juga kita harus aware untuk bisa bergerak di depannya, selalu menutup pergerakan mereka gitu. Untuk posisi strong side, weak side tadi, untuk positioning pemain ketika defense itu penting. Biasanya tricky juga karena kan posisi namanya basket kan pasti bergerak ya. Jadi yang tadinya jaga bola, bisa bola ketika di passing harus segera bergerak. Jadi biasanya latihannya, drillnya ya misal positioning, jadi dia jaga yang corner, ketika bola di sini nanti posisinya di mana, berdiri di tempat yang benar, lalu bolanya di passing, lalu dia positioning lagi ke strong side, jadinya agak mendekat lagi. Terus nanti ada bola di swing lagi, posisinya harus di mana. Atau bahkan kadang kan dia bergerak walaupun nggak dapat bola, dia cutting bergerak masuk. Nah posisinya tadi kalau sudah strong side kan agak cenderung sedikit ke arah bola. Nah begitu ada yang cutting harus di bump, karena kita jaraknya pasti ya, karena kita posisinya duluan, maksudnya di antara ini bola, ini saya dan juga lawan. Jadi kalau si lawan ini mau cutting ke arah bola, kita harus tutup jalannya. Jadi deny, terus jadi kalau ketika deny, jadi sambil dia gerak sambil ditutup. Jadi nggak mudah untuk, jangan sampai gampang dia cutting di depan kita lalu ke arah ring layup gitu. Jadi itu juga salah satu pentingnya positioning, untuk tahu. Yang trikinya itu juga kalau misalnya banyak yang offense tuh bergerak terus, kadang kita nggak aware, kayak nonton bola aja, ngeliatin bola aja tapi nggak ngeliat posisi yang kita jaga di mana orangnya. Ternyata dia udah bergerak naik ke atas menjadi yang tadinya weak side, jadi menjadi harusnya strong side, tapi begitu kita cuma lihat bola, nggak lihat lawan, dia sudah berpindah, jadi kita posisinya salah di posisi weak side, padahal seharusnya di strong side, jadi dia kosong terima bola gitu. Terus juga terkadang itu karena lagi ada yang screen, kita fokus sama screen ini, yang bawa bola ini drive, jadi kita nggak bisa bantu ketika teman kita kelewatan di posisi weak side tersebut. Jadi makanya tricky juga untuk selalu aware. Pokoknya yang tadi diterapkan pistol tadi, selalu pistol menunjuk ke arah bola dan menunjuk yang kita jaga. Jadi selalu aware, matanya juga selalu kayak ngelihat, bisa melihat bayang-bayang keduanya gitu. Jadi jangan cuma lihat satu arah, karena ini nggak bisa lihat orang kita jaga bisa cutting kemana, atau dia bisa backdoor dan lain-lain. Jadi jangan eyeball watching, itu yang terutama juga sih, yang kadang aku pun juga masih sering melakukan hal tersebut. Tim defense itu ada juga posisi dimana kita harus menjaga transisi dari offense ke defense. Nah ini jadi kayak untuk transisi offense ke defense itu terkadang mungkin masih ada yang bingung konsepnya bagaimana, karena bahkan untuk level yang bukan adik-adik, maksudnya untuk kampus pun kadang ya masih tricky ya, maksudnya kurang paham mungkin mengenai konsep transisi defense. Jadi kalau misalnya dari offense ke defense, kalau misal kita offense ke sisi sini ya, ke lapangan sini, kalau misalnya shooting terus kita nggak dapat offensive rebound, ya otomatis kita harus defense. Nah ketika posisi tadi awalnya menyerang di sebelah sini, ada beberapa orang di sini, harus selalu ada orang yang safety di belakang. Biasanya orang yang paling ujung ya, entah point guard atau smallnya, biasanya pasti ada yang di luar posisinya, sehingga kalau dia di paling ujung ya langsung ada yang shooting nggak dapat rebound, mau nggak usah offensive rebound karena dia di ujung, jadi harus selalu safety. Maksudnya posisinya berdiri di sini gini. Nah tujuannya untuk menjaga orang yang safety ini selalu jadi orang paling belakang untuk cover orang pertama yang lawan yang berusaha untuk fast break, ambil dulu untuk yang fast breaknya. Karena kan ketika dari awalnya orang yang tim yang di sini defense akan offense ke sini kan. Nah, yang tadi yang offense jadi defense ke sini.
Nah, yang safety ini minimal harus ada 2 orang sih. Maksudnya minimal 1 orang, baiknya 2 orang yang selalu di sini. Kalau atau paling jeleknya 1 orang. Jadi kalau begitu ada orang yang fast break ke sini, nah ini harus selalu lari ambil dulu. Siapapun itu, mau big man atau mau small man, dia harus ambil dulu pokoknya sementara, karena kan urgent kalau di passing langsung isi layup ya kan. Dan juga biasanya ada juga yang disebut dog, karena untuk yang bawa bola itu dibayangi dari depan. Nah itu tapi basic regularnya si balik man to man half court aja ya, jadi lari ke semua sambil ada safety tadi, semua harus berusaha untuk lari kembali ke area mendekati 3 point ini, udah ready untuk cek ambil defense siapa gitu. Nah biasanya untuk basicnya orang-orang yang lari itu hadap ke sini ya, maksudnya kan lari pasti hadap ke depan, mau lari ke sini hadap ke depan. Begitu melewati setengah lapangan itu sebaiknya balik badan mundur, lari mundur kembali ke sini untuk tahu untuk scanning orang-orangnya yang diambil siapa aja. Jadi pertama lari sambil lihat ke depan itu ke arah sini ada orang nggak yang udah di sini untuk menyerang. Kalau ada ya langsung sprint untuk ke depan orang ini untuk jaga. Tapi kalau nggak ada, nah baru akhirnya lewat setengah lapangan udah balik lagi untuk lihat ke arah depan untuk lawan ada siapa, untuk scanning mulai menjaga siapa aja gitu. Mungkin agak bingung ya dari penjelasanku soalnya ini kertasnya nggak proper, nggak punya papan gitu loh. Jadi pertama ini tim A itu kan offense ke sini, dia akan defense ke sini, dia pastikan lari hadapnya ke sini kan, ngelihatnya ke arah lapangan ini. Tapi begitu sudah sampai setengah lapangan, dia harus balik badan dan juga ngelihat ke sana untuk ngecek orang-orang yang tadinya defense jadi offense. Nah, ada kalanya ketika transisi itu pasti ada momen di mana misalnya bisa 3 lawan 2, 2 lawan 1, karena kadang yang tadinya habis offense kan harus balik defense, tapi yang lainnya belum balik. Terpaksa akhirnya safety ini karena yang 2 udah cepet fast break, 2 orang lari ke depan, terus baru safety aja yang akhirnya menjaga. Jadi ya terpaksa dia harus jaga 2 orang sekaligus, yang bawa bola sama 1 orang. Nah jadi ada kalanya itu kita disadvantage gitu ya, 3 lawan 2 atau 4 lawan 3, sampai akhirnya nanti kalau defense-nya berhasil untuk mendelay mereka, jadi bisa kembali 5 lawan 5 gitu. Goalnya sih begitu ya, untuk transisi harusnya sih langsung cepet balik semua, lalu langsung scanning the floor, cek satu-satu untuk ambil yang terdekat dulu, lalu ya udah positioning lagi tadi seperti di strong side, weak side, dan defense lalu jangan kelewatan, dan juga box shot sampai dapat rebound lagi dan bisa serang kembali. Nah biasanya itu rata-rata yang orang-orang lakukan itu dia nggak cepet balik karena males defense ya mungkin ya. Jadi kayak habis offense kayak jalan-jalan nggak langsung balik, sedangkan lawannya udah ada yang serang ke depan. Nah kasihan temennya juga jadinya 1 dilawan 2 nggak bisa jaga kan. Terus habis itu juga atau kadang malah nggak ada yang safety juga, sampai akhirnya ada yang fast break layup kosong sendirian. Ada juga yang misalnya udah berusaha untuk safety lalu mau lari balik dari sini ke sini, tapi dia hadapnya cuma hadap lihat sini aja, jadi nggak aware ketika ada orang-orang yang udah lari ke sini tapi posisi dia lari gini. Nah jadinya kan terlalu jauh untuk cek lagi ke sini. Atau juga mungkin dia dari sini lari ke sini itu lari mundur terus, sedangkan sudah ada orang yang ngetek tempat di sini. Dia nggak tahu kalau sudah ada orang di sini, tapi dia lihatnya hadap ke sana terus karena sambil lari mundur aja. Akhirnya kan ini bisa serang juga di passing karena nggak terjaga, karena dia mengiranya ngelihat yang offense masih di sini semua, karena dia tadi nggak ngelihat ke depan dulu apakah ada orang lain yang offense gitu. Jadi penting untuk scanning langsung ngelihat ada siapa aja, ada orang lain nggak, terus begitu ternyata nggak ada ya, begitu lari lewat setengah lapangan langsung balik badan lihat ke depan lagi dan
mulai cek ambil orang yang terdekat. Nah biasanya juga kekurangannya itu ada yang terpaku untuk mengambil nomor berapa. Maksudnya dari awal tuh selalu kayak ngomong, aku jaga nomor 13 ya, aku jaga nomor 25 ya. Jadi ya walaupun yang dia safety, tapi ternyata orang yang di sini di depan ini nomor lain selain yang dia jaga, dia nggak ambil gitu. Jadi dia nyantai-nyantai aja, nggak harus balik untuk menjaga. Sedangkan kan konsep defense-nya tadi itu ya bola yang bawa bola kan bahaya. Jadi ya diambil dulu yang terdekat. Nanti yang lain menyesuaikan, small yang lain ya tinggal yang lain kan akan segera balik juga dan mengambil yang small yang lainnya. Jadi harus komunikasi, itu juga penting. Transisi itu kadang juga ada yang kejadian-kejadian sering terjadi itu, kadang kan big man memang cenderung kadang bisa lagi lelah mungkin, jadi baliknya itu nggak secepat itu. Jadi sedangkan yang offense big man-nya ada yang cepat, dia rim runner udah lari ke depan menuju ring. Nah sedangkan tapi yang biasanya kan big man idealnya yang jaga kan juga big man, tapi karena tadi ada safety kan biasanya small man. Jadi ya itu tadi, si safety harus segera, begitu ada rim runner big man ya dia harus jaga itu dulu, mau nggak mau yang terdekat dulu kan ambil, walaupun sebenarnya gak idealnya ya big man dijaga big man gitu. Baiknya sih kalau big man-nya udah cepet balik, jaga big man langsung, smallnya cari yang small. Tapi kalau udah safety ya mau nggak mau smallnya ambil dulu big man-nya ya, dengan disadvantage mismatch itu ya ambil dulu sampai nanti yang lainnya ikut balik dan juga big man-nya akhirnya balik. Mungkin bolanya jauh dari posisi big man ini, nah ini smallnya bisa menggunakan kesempatan untuk switch back. Jadi big man-nya ambil big man, smallnya ambil sisanya small yang lain. Jadi supaya nggak mismatch lagi. Itu sih yang kadang juga terjadi ketika transisi itu. Jadinya memang penting untuk komunikasi, karena akan chaos random gitu. Yang jaga terdekat dulu untuk tunjuk-tunjuk, ambil dulu yang ini, komunikasi untuk nggak miss. Kadang itu soalnya juga sering terjadi kalau dua orang ambil satu orang yang sama ketika, karena ngelihatnya maksudnya nggak lihat temennya lagi menjaga terus diambil aja jaganya, jadi ada satu orang yang tidak terjaga gitu. Terus juga jadi yang poin pentingnya untuk transisi yaitu selalu ada safety minimal 1, baiknya 2, lalu langsung semuanya segera lalu ambil yang terdekat, lalu semua segera lari kembali ke area mendekati 3 point, jangan terlalu dalam, karena untuk offense-nya itu kan mereka pasti daerah 3 point itu kalau terima bola kosong bisa shooting. Kalau kalian terlalu dalam terus dia udah terima bola di 3 point baru keluar lagi, nah itu akan terlambat untuk akhirnya di shooting. Jadi ya stay aja di, kalau misalnya memang belum ada lawannya nggak terlalu cepat untuk menyerang, pokoknya harus balik minimal di daerah dekat 3 point situ, untuk lalu begitu offense datang langsung cek jaga gitu, ambil yang terdekatnya. Jadi minimal harus kembali semua ke daerah luar 3 point, sedikit di luar 3 point, lalu ambil 1. Dan kalau memang yang offense fast break ya yang terpaksa yang safety 2 tadi itu langsung ambil dulu yang sudah lari ke depan, sisanya juga mengikuti balik, komunikasi untuk ambilnya. Kalau misalnya mismatch ya switch back lagi kalau ada kesempatan memang bolanya jauh dari posisi mereka. Dan itu pentingnya komunikasi untuk selalu supaya kita bisa defense baik dan menggagalkan serangan lawan. Nah jadi itu sih, kalau misalnya memang aku akui agak kurang ini ya proper ya aku untuk gambar-gambarnya dan juga penjelasannya nggak praktek langsung, tapi semoga dengan sedikit penjelasan itu tadi bisa membantu untuk memahami konsep bagaimana individual defense dan juga positioningnya tadi, strong side, weak side, dan juga bagaimana transisi ketika defense-nya kembali transisi defense. Oke, kalau begitu terima kasih yang udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.